warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, hari ini pelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran kedua, yaitu tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda selain mencair, membeku, dan menguap, masih ada lagi yaitu mengembun dan menyublim. Kalau perubahan wujud mencair, membeku, dan menguap itu sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang hari ini akan membahas tentang mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini kebalikan dari menguap. Peristiwa mengembun terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan. Nah, contohnya adalah peristiwa pengembunan di pagi hari. Atau ada lagi contoh yang lain, yaitu batu es yang diletakkan di dalam gelas, maka bagian gelas yang di luar terjadi pengembunan. Ini contoh yang asli. Kalau kamu pagi hari jalan-jalan ke lapangan atau ke sawah, itu pohon-pohon daunnya terasa basah. Itu adalah peristiwa pengembunan, yaitu karena uap air dalam udara menyentuh permukaan. Permukaan itu adalah permukaan seperti daun atau yang lainnya ya. Di pagi hari itu ada pohon-pohon terasa basah, itu bukan karena disiram, tetapi karena terjadi pengembunan. Atau kamu membuat es, bukan membuat es, batu es yang diletakkan di dalam wadah gelas atau mangkok atau wadah yang lain, itu kalau diletakkan di dalam itu nanti bagian luarnya akan keluar kayak air menempel, itu namanya embun, pengembunan ya. Itu contoh pengembunan. Sedangkan perubahan wujud yang satunya lagi adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda menjadi benda padat menjadi gas. Perubahan wujud benda padat menjadi gas. Nah, sedangkan ini contohnya wujud benda gas menyublim adalah benda padatnya itu adalah kapur barus. Kapur barus ini benda padat. Ini berubah menjadi benda gas. Kapur barus ini lama kelamaan akan hilang wujud bendanya. Kamu pernah melihat kapur barus? Nah, itu diletakkan di dalam lemari pakaian ya. Itu akan lama-lama mengecil, hilang. Hilangnya kemana? Nah, itu berubah menjadi benda gas. Perubahan wujudnya menjadi wujud gas. Tidak terasa, gas itu kan tidak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan. Baunya wangi ya. Kalau kapur barus itu baunya wangi. Jadi kapur barus tadinya wujudnya benda padat, nah, lama kelamaan hilang, ini berubah menjadi benda zat gas.
Ya, itu di dalam lemari pakaian kamu biar tidak bau apek dikasih kapur barus. Nah, ini menghilangnya berubah menjadi gas bau yang wangi. Atau sekarang zaman modern, kloset ruang WC. Ruang WC itu diberi juga kapur barus, ya, tapi khusus untuk toilet, ya, kapur barusnya khusus untuk toilet. Letakkan saja di ruang itu, di ruang kamar mandi atau di WC, ya, supaya baunya tidak pesing. Nah, kasih saja itu kapur barus yang khusus toilet, ya. Nanti itu lama-kelamaan akan hilang. Hilang karena berubah menjadi wujud gas. Ya, itu namanya menyublim. Sedangkan kebalikan dari menyublim adalah mengkristal. Nah, perubahan wujud dari gas menjadi padat namanya mengkristal. Contoh mengkristal itu apa? Contoh mengkristal adalah air laut. Dari air laut, ya, itu nanti akan berubah menjadi garam. Nah, terus dari uap air, uap menjadi salju. Ini contoh mengkristal, ya. Nah, kemarin yang sudah dibicarakan adalah perubahan wujud benda. Ini ada skemanya. Dari gas menjadi padat namanya mengkristal, dari padat menjadi gas namanya menyublim. Sedangkan dari gas menjadi cair namanya mengembun. Sedangkan kebalikan dari mengembun, dari cair menjadi gas. Ya, ini. Terus dari padat ke cair namanya mencair. Dari cair ke padat namanya membeku. Ya, sedangkan untuk menyublim ini tadi sudah dibicarakan. Lawan dari menyublim adalah mengkristal. Sedangkan mengembun lawannya adalah menguap. Ya, mencair lawannya membeku. Kalau mengembun lawannya menguap. Menguap, mencair, membeku ini sudah dibicarakan pada pelajaran yang lalu. Menguap itu adalah dari benda cair menjadi gas, contohnya. Masih ingat kemarin, pertemuan kemarin, contoh dari menguap adalah kita rebus air di dalam kompor, ya, pakai teko. Itu kalau dipanasi terus menerus akan air itu akan hilang, berubah menjadi gas, itu namanya menguap, ya. Jadi tadi yang Ibu bicarakan adalah masalah menyublim dan mengembun. Menyublim itu contohnya kapur barus. Kalau bisa kita bayangkan, kapur barus itu bentuknya apa? Oh, padat, ya. Kok lama-lama kalau diletakkan di meja atau di pakaian atau di mana saja dalam keadaan terbuka, jangan dibungkus rapat kayak di plastik, jangan, ya, tapi dibuka, letakkan di meja atau di lemari atau di mana saja, ya, dalam keadaan terbuka, itu akan lama-kelamaan akan hilang. Bukan hilang diambil orang, tetapi hilang menyublim.
menyublim, ya, hilang bentuknya, hilang menjadi bau aroma yang wangi, menjadi gas, ya. Ini menyublim. Nah, kebalikan dari menyublim namanya mengkristal, yaitu dari gas ke padat. Apakah anak-anakku sudah jelas yang diterangkan oleh Ibu tadi? Nah, kalau sudah jelas, maka Ibu akhiri untuk materi menyublim dan mengembun. Nah, nanti tinggal belajar lagi nanti untuk mengerjakan soal-soal. Kita akhiri. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.